Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia,
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Minggu-minggu telah berlalu, bulan November sudah terlewati. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Wow, kita sudah masuki bulan Desember, akhir tahun 2020. Luar biasa pertolongan Tuhan, begitu ajaib. Jika kita masih hidup sampai hari ini, bisa beribadah dengan leluasa, itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, banyak orang tidak bisa beribadah seperti ini, tidak bisa leluasa. Jadi saudara, mari hargai kesempatan baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Melalui forum ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang ditambahkan umurnya oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Doa saya, semoga saudara lebih cinta Tuhan. Saudara, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari lakukan apa saja yang baik, yang benar, supaya Tuhan kita dipermuliakan dan bisa dikenal oleh banyak orang. Mari saudara, hari ini Minggu 6 Desember 2020 kita akan mempelajari kitab Mazmur pasal 24. Mari sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk kasih setiamu pada kami. Hari ini kami masih hidup dan bisa beribadah. Bapa, ampunilah segala dosa kami yang kami buat sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kami mengampuni kesalahan-kesalahan orang pada kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah hamba-Mu ini dan kami semua dengan urapan yang baru, dengan rema dari firman-Mu. Mampukan kami semua bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami berbahagia dan beruntung. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami minta dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca Alkitab pada Mazmur 24 dan sambil mendengarkan dengan seksama audionya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan?
Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Selah. Mazmur 24 ini, khususnya pada zaman dahulu di Israel, selalu dinyanyikan di awal ibadah sebagai penyembahan di bait Allah pada hari yang pertama. Mazmur ini dinyanyikan secara bergantian antara pemimpin pujian dan penyembahan dengan jemaat-jemaat yang hadir. Tujuannya untuk menyatakan kesiapan hati menyambut kehadiran atau hadirat kemuliaan Tuhan dalam ibadah tersebut. Mula-mula seluruh jemaat mengawali menyanyikan ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudara, bagian ini merupakan pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik segala alam semesta, dunia dan isinya. Pemilik segala kekayaan, kepandaian, dan kehidupan manusia. Sebab itu seharusnya hidup kita harus dijalankan dengan benar sesuai dengan instruksi Tuhan. Penuh tanggung jawab kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Lalu pemimpin ibadah segera menyambung pujian itu, bagian itu dengan pertanyaan pada ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bagian ini adalah kesempatan bagi semua yang hadir, pemimpin ibadah dan jemaat, untuk bisa mengevaluasi diri. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dalam bahasa kita sehari-hari, siapakah yang layak datang di hadirat Tuhan? Siapakah yang layak menyembah Tuhan? Jadi bagian untuk mengevaluasi diri, apakah kehidupan mereka, kehidupan kita layak di hadapan Tuhan atau tidak. Selanjutnya jemaat menjawab seperti yang tertulis di ayat 4-6, bahwa hanya orang-orang yang mengakui, yang menghargai Tuhan secara mutlak dalam kehidupan sehari-hari, yang bersih kelakuannya, yang murni hatinya, yang berintegritas secara utuh, dialah yang layak datang kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu mencari Tuhan, selalu rindu melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang layak untuk menerima berkat dari Tuhan dan keselamatan daripadanya. Tetapi orang yang menggunakan kehidupannya dengan sembrono, dengan kotor, dengan berdosa, dengan menipu, tidak jujur, bersumpah palsu dan lain-lain, hidup dalam berdosa, berarti tidak hormat kepada Tuhan, sehingga tidak layak untuk datang beribadah menyembah Tuhan. Sesudah itu penyembahan akan ditutup dengan seruan bersama-sama, yaitu pemimpin ibadah dan seluruh jemaat, yang isinya tercantum di ayat 7-10. Yaitu kerinduan hati yang terdalam untuk bisa siap menyambut Raja kemuliaan, berjanji untuk hidup berkomitmen dengan sikap yang hormat, mengakui, menghargai kedaulatan otoritas Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Mau bertobat, mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup berdasarkan kehendak firman Tuhan. Saudara-saudaraku, betapa indahnya jika setiap hari kita mengevaluasi diri berdasarkan pola Mazmur ini.
Apakah kehidupan kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada dosa yang tersembunyi atau dosa yang nyata-nyata? Kalau kita mengevaluasi diri setiap hari dan bertobat setiap hari, maka kita selalu dalam keadaan siap. Entah tidur maupun bangun, dalam segala kondisi. Siap jika maut datang tiba-tiba menjemput, atau Kristus datang kedua kali dengan seketika seperti yang tercatat dalam firman Tuhan. Kita selalu dalam keadaan berjaga-jaga, siap dan sedia. Sebab Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja kemuliaan, penuh dengan kedaulatan dan kuasa. Tuhan Yesus akan meminta pertanggungan jawab kita semua dalam menjalani tiap detik-detik kehidupan yang telah dipercayakan, dianugerahkannya pada kita. Saudara, mari kita hidup dengan tulus hati. Mari kita jujur. Mari kita adil. Mari hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Jangan lagi meneruskan kehidupan yang munafik. Jangan lagi hidup dengan kesalehan tapi semu. Oleh karena itu, sementara masih ada kesempatan, mari waspada. Persiapkan diri secara maksimal. Pastikan diri saya dan saudara sudah menerima anugerah keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya mau bertanya, apakah saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Apakah saudara sudah memberi dirimu untuk dibaptis sebagai tanda bukti pernyataan bahwa saudara sudah tidak mau lagi hidup dalam dosa dan berkomitmen hidup untuk memuliakan Allah? Apakah saudara dan saya tekun tiap hari berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Bertobat setiap hari kalau gagal melakukan firman Tuhan. Dan memberi diri dipimpin, ditegur, diperbaiki oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Jika saudara memerlukan pelayanan rohani secara pribadi, saudara boleh menghubungi kami melalui link komentar. Nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut. Kami rindu melalui pelayanan-pelayanan ini banyak orang dipulihkan. Mari kita teruskan. Saudara, sesudah kita pasti bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan yang hanya ada dalam Tuhan Yesus, lalu apa? Lalu bagikanlah kabar sukacita itu tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan kekal. Kabar sukacita itu kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, dan kepada banyak orang. Untuk alasan itulah Tuhan masih kasih saya dan saudara hidup. Mari laksanakan amanat agung dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan Yesus akan datang segera dan meminta pertanggungan jawab kita untuk setiap waktu, kesempatan, anugerah, talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
bukan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Bapa, kami rindu mengevaluasi diri tiap hari dan rela ditegur, diperbaiki oleh firman Tuhan setiap hari. Kami rindu melakukan firman-Mu yang kami pelajari hari ini melalui Mazmur 24. Kami rindu hidup kami seluruhnya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan separuh, tapi seluruhnya. Tolong kami Roh Kudus, ajari kami. Bapa, kami menyerahkan semua persoalan-persoalan kami kepadamu. Karena kami tahu, kami yakin hanya Engkau yang bisa tolong kami. Berikanlah kami hikmat, hati yang taat, jalan keluar, kekuatan baru, iman dan sukacita setiap hari. Karena Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau selalu beserta kami. Engkau Tuhan Immanuel. Kami berserah pada kasih dan kuasa-Mu saja. Berkatilah Tuhan apa yang kami kerjakan, supaya kami bisa bersaksi tentang pertolongan-Mu kepada banyak orang, dan membesarkan nama-Mu, agar nama-Mu lebih dikenal dan banyak orang mempermuliakan Engkau. Bapa, tolonglah, jagailah hati kami, supaya selalu benar, punya motivasi yang baik, yang benar. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah secara rohani dan jasmani. Bapa, berikanlah kekuatan yang baru, semangat, serta ketekunan untuk bisa sehat kembali secara rohani maupun jasmani. Pulihkanlah Tuhan. Bapa, tolonglah negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas.
pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil, orang-orang yang tinggal di sana. Tolonglah supaya ada kebangunan rohani besar terjadi melanda Indonesia. Ada pemulihan besar terjadi di Indonesia, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kami mohon Tuhan, berkatilah presiden kami, para menteri, para pemegang otoritas eksekutif, legislatif dan yudikatif, juga politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Berikanlah mereka takut akan Tuhan, hikmat, sehingga negeri ini dan bangsa kami bisa aman, sehat dan sejahtera. Bapak tolonglah agar pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang dapat berjalan dengan aman dan terkendali, dan supaya hanya terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan dan memiliki kapabilitas yang baik. Bapa, mohon berkati suami, istri, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, keluarga besar kami, supaya hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh hidup dalam keselamatan yang hanya daripada-Mu. Lebih hari lebih taat, mengasihi Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Bapa, mohon berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu, orang tua anak-anak sekolah minggu, mereka sedang ataupun sudah mengikuti ujian akhir semester. Berkatilah Tuhan dengan kesehatan, hikmat dan kemampuan. Bapa, berkatilah guru-guru sekolah minggu juga. Berkatilah para remaja dan pemuda, setiap kaum wanita dan kaum pria, pengerja-Mu dan pastoral. Bapa, kami menyerahkan dan mohon hikmat dan berkat Tuhan untuk hidup kami di bulan Desember ini. Tolonglah untuk program pendalaman Alkitab Clear Sight yang kami lakukan, dedikasikan setiap hari. Berkatilah Tuhan. Tolonglah juga untuk ibadah umum setiap hari Minggu dan ibadah sekolah Minggu. Berkatilah Tuhan. Tolonglah Tuhan untuk ibadah Natal, ibadah akhir tahun dan awal tahun 2021. Berkatilah Tuhan. Ajarilah kami dan tolong kami Tuhan, supaya semua yang kami lakukan itu Tuhan buat berhasil, itu benar dan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah orang-orang yang sudah menjadi berkat buat kami, sehingga acara ini dapat terlaksana. Stephen, Pak Ferry dan Bu Yolanda, Tuhan, semuanya bagi kemuliaan. Saudara, mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Imanilah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungimu saudara, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita percaya apa yang kita doakan. Tuhan akan memberikan bahkan yang lebih baik daripada apa yang kita berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara, sehat, semangat, dan sukacita karena Immanuel. Amin.